Kali ini gue mau bercerita tentang seorang anak wanita bernama Jane Brubaker dan om-om bernama Robert B. Berchtold. Dan bagaimana Berchtold menculiknya di depan orang tuanya sendiri di Idaho pada tahun 1970-an. Dan dia melakukannya tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Pada usia 12 dan kemudian pada usia 14 tahun. Cukup mengerikan mendengar tentang seorang gadis muda yang diambil tidak hanya sekali, tapi 2 kali oleh pelaku yang sama. Kejadian ini pernah diceritakan pada sebuah miniseri drama yang berjudul A Friend of the Family, yang memang didasarkan pada kisah nyata yang sangat mengerikan yang terjadi pada keluarga Brubaker pada tahun 1970-an. Penceritaan ulang ini sebenarnya terjadi untuk ketiga kalinya, didahului oleh film dokumenter Netflix Abducted in Plain Sight, dan bahkan sebelum itu oleh buku Jane dan Mary Ann tentang masalah tersebut berjudul Stolen Innocent: The Jane Brubaker Story. Hampir seluruhnya sesuai dengan peristiwa sebenarnya yang benar-benar terjadi, dan Jane yang kemudian menjadi aktris profesional juga tampil sebelum episode pertama dimulai. Sama seperti bukunya, Jane ingin menyebarkan kesadaran tentang cara-cara untuk mencegah tindakan mengerikan tersebut terjadi dalam kehidupan orang lain, dan juga membantu yang lain mengalami insiden serupa dan menjadi trauma. Dan kemudian bagaimana Jane mengenal Robert Berchtold dan bagaimana dia diculik pertama kali. Masa kecil Jane dihabiskan di Pocatello. Jane Brubaker cukup mengenal Robert Berchtold dan menganggapnya sebagai sahabatnya sendiri. Keluarga Brubaker dan Berchtold telah menjadi teman yang sangat baik sejak mereka pertama kali bertemu pada tahun 1972 di gereja lokal daerah tersebut. Keduanya adalah keluarga yang sangat religius, dan Robert serta istrinya Gail disambut dengan hangat di lingkungan itu oleh Bob dan Mary Ann Brubaker. Keluarga Brubaker memiliki 3 anak perempuan, yaitu Jane, Susan, dan Karen. Dan mereka juga suka menghabiskan waktu di rumah keluarga Berchtold bersama anak-anak mereka yang seumuran. Namun, seiring berjalannya waktu, justru Robert atau Bob, begitu dia lebih suka menyebut dirinya sendiri, yang tumbuh dekat dengan keluarga Brubaker, dan dia segera menjadi favorit untuk ketiga gadis muda tersebut. Robert sering mengantar ketiga anak perempuan itu ke sekolah setiap hari bersama anak laki-lakinya yang bersekolah di sekolah yang sama. Dan dia juga sering menghabiskan waktu bersama Bob Brubaker, dan terbentuklah sebuah hubungan yang seharusnya tidak terjadi antara pisang. Paham kan maksud gue? Terkadang mereka juga pergi ke toko bunga untuk nongkrong-nongkrong. Pria itu juga menjadi sangat ramah dengan Mary Ann, ibu Jane, dan sering mendiskusikan pernikahannya yang gagal dengan pasangannya. Kedua keluarga tersebut menjadi teman akrab sehingga tanda-tanda bahaya dan pelanggaran batas yang sehat secara bertahap diabaikan. Karena Robert mulai semakin sering menghabiskan waktu sendirian dengan Jane yang saat itu berusia sekitar 11 atau 12 tahun, keluarga Brubaker bahkan mengizinkan Robert untuk berbaring di samping gadis itu di ranjang yang sama sebagai bagian dari terapi Robert untuk depresinya. Namun mereka tidak pernah berpikir bahwa sahabat dan tetangga mereka memiliki niat buruk untuk putri mereka atau salah satu dari mereka, dan bahkan terus mempercayainya setelah peristiwa suatu malam di bulan Oktober tahun 1974. Pada suatu hari sepulang sekolah, Berchtold bertanya apakah dia bisa mengajak Jane untuk pergi menunggang kuda. Awalnya ibunya khawatir karena besoknya anaknya harus pergi bersekolah. Tapi akhirnya dia setuju saja. Begitu dia berada di mobil, Berchtold membius Jane dan melakukan rekayasa agar terlihat seperti mereka berdua telah diculik. Kenyataannya, Berchtold telah membawa Jane ke Meksiko di mana keduanya melakukan pernikahan. Pada saat itu, usia legal untuk menikah di Meksiko adalah 12 tahun. Jane tidak langsung memahami hal ini karena dia berurusan dengan masalah yang lebih besar. Saat dia bersama Berchtold, dia dicuci otak melalui tape recorder dan diberi sebuah misi, yaitu Jane diberitahu bahwa dia seharusnya menyelamatkan ras alien dengan memiliki anak bersama Berchtold, dan dia harus melakukan ini sebelum usia 16 tahun. Atau salah satu saudara perempuannya harus melakukannya. Kalau tidak, akibatnya anggota keluarganya akan menjadi buta atau bahkan mati. Khawatir akan nyawanya dan nyawa saudara perempuannya, Jane akhirnya setuju untuk ditiduri oleh Robert Berchtold. Akhirnya, Berchtold ingin kembali ke Amerika saat itu. Tetapi, ini membutuhkan izin dari keluarga Brubaker untuk menyetujui pernikahan tersebut agar mereka dapat melintasi perbatasan. Keluarga Brubaker tidak setuju dan mereka bergegas terbang ke Meksiko untuk menjemput putri mereka.
Setelah kembali ke Amerika Serikat sendiri, Berchtold ditangkap dan didakwa telah melakukan penculikan. Tetapi pria itu menggunakan caranya yang licik dan manipulatif untuk menemukan cara melarikan diri atau setidaknya mengurangi masa tahanannya. Sebelum insiden penculikan pertama, Robert ternyata telah menjalin hubungan intim dan seksual dengan Bob dan Mary Ann Burberg. Dan sekarang dia memanfaatkan ini. Dia mengancam akan mengungkapkan hasrat homoseksual Bob di pengadilan dan di komunitas, di mana itu akan membuat kehidupan Bob dan keluarganya di komunitas yang religius dan berpikiran konservatif menjadi sangat sulit. Keluarga Burberg dipaksa menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tahu Robert akan membawa Jane ke Meksiko dan telah memberinya persetujuan untuk itu. Baik pernyataan tertulis ini maupun pengetahuan tentang hubungan intim orang tua dengan Robert menyebabkan hukuman penjara yang berkurang cukup banyak untuk Robert Berchtold, dan dia harus menghabiskan hanya 10 hari di penjara. Sejak Jane kembali ke rumahnya pada tahun 1974 dan Robert kembali ke Pocatello tidak lama kemudian, pria itu tetap berhubungan dengan gadis muda itu secara tidak langsung. Meskipun orang tuanya berusaha menjauh dari keluarga Berchtold, Robert biasa meninggalkan barang dan catatan untuk Jane di kamarnya. Dan gadis itu juga sering diingatkan tentang misi yang masih harus diselesaikan untuk menyelamatkan adik perempuannya. Sebelum dia dibawa kembali dari Meksiko, Robert telah meyakinkannya untuk tidak mengungkapkan apapun yang terjadi selama mereka menghabiskan waktu bersama. Dan gadis itu terlalu takut untuk konsekuensi mengatakan apapun kepada orang tua atau pihak berwenang. Robert juga berhasil meyakinkan Mary selama ini bahwa dia mencintainya dan menyatakan keinginannya untuk menikahinya dan menetap bersamanya di bagian lain di negara itu. Pada bulan Agustus 1976, Jane yang sekarang berusia 14 tahun dibawa pergi sekali lagi oleh Robert Berchtold. Dan kali ini dia membuat penculikan itu tampak seperti Jane telah meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri. Karena itu, keluarga Burberg memberitahu FBI bahwa putrinya hilang hanya 2 minggu setelah kejadian tersebut. Robert kali ini membawa Jane ke California dan mendaftarkannya di sekolah dan asrama Katolik di Pasadena. Dia telah dengan hati-hati mengubah nama Jane menjadi Jenny Stobler dalam catatan sekolah dan meyakinkan otoritas lembaga bahwa dia adalah seorang agen CIA, di mana informasi tentang dia atau Jane yang diklaim sebagai putrinya perlu dirahasiakan. Saat gadis itu disembunyikan di sekolah, Robert terus menghubungi Burberg, mengatakan bahwa dia berhubungan dengan putri mereka melalui telepon. Dia menuntut agar mereka menandatangani perjanjian untuk membiarkan putri mereka menikah dengannya, dengan mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar Jane kembali ke rumahnya di Idaho. Begitu mengetahui keberadaan anaknya di California, mereka segera memberitahu FBI untuk mengusut di manakah Jane berada. Dan akhirnya FBI berhasil mengeluarkan Jane dari sekolah dan membawanya pulang ke Idaho. Berchtold didakwa dengan kasus penculikan untuk kedua kalinya. Saat di penjara, Berchtold meyakinkan 2 orang bahwa dia akan membayar $1,000 untuk membakar toko Burberg's, yang akhirnya dilakukan oleh kedua orang tersebut. Keluarga Burberg merasa terintimidasi dengan hal ini dan mengkhawatirkan nyawa mereka sendiri. Berchtold kemudian diadili lagi untuk penculikan tingkat pertama, tetapi tidak dihukum. Sebaliknya, dia dikirim ke fasilitas gangguan mental pada tahun 1997. Namun, dia dibebaskan 6 bulan kemudian. Baru ketika Jane berusia 16 tahun, dia menyadari bahwa misi yang dia jalani selama ini mungkin misi palsu. Jane meminta orang tuanya untuk membawanya ke sekolah teater selama musim panas. Saat jauh dari rumah, Jane mulai mempertanyakan apakah alien ini nyata atau tidak. Kemudian dia membuat rencana untuk menjalankan sisa misinya sendiri, di mana dia akan bunuh diri dan membunuh saudara perempuannya Karen. Setelah beberapa lama, Jane merasa bahwa hidupnya baik-baik saja dan alien ini sepertinya tidak nyata. Dia menceritakan hal ini kepada orang tuanya, dan keluarganya mulai menyembuhkan luka yang disebabkan oleh Berchtold. Jane dan ibunya mulai menulis sebuah buku yang berjudul Stolen Innocent: The Jane Burberg Story, dan akhirnya memulai tur untuk mempromosikan buku mereka. Sementara itu, Robert Berchtold muncul dan berbicara dengan media dan mengatakan bahwa apa yang mereka sebarkan adalah berita bohong. Selama Jane melakukan promosi di beberapa kota, Robert selalu mengikuti mereka. Jane kemudian mengajukan tuduhan kepada Robert karena dia dan ibunya merasa terancam karena selalu dibuntuti oleh Robert. Pada akhirnya, keluarlah perintah penahanan terhadap Berchtold selama sisa hidupnya. Di suatu acara talk show di tahun 2005, Berchtold terlibat perkelahian dengan sekelompok anggota BACA atau Baker's Against Child Abuse yang dipekerjakan oleh Jane. Robert kemudian didakwa dengan 3 kejahatan dan 2 pelanggaran ringan.
Dia dinyatakan bersalah dan dijadwalkan untuk dihukum, tapi dia tidak mau masuk penjara. Saudaranya menjelaskan dalam film dokumenter bahwa dia overdosis dengan obatnya sendiri. Dia menderita dan akhirnya bunuh diri. Banyak atau sedikit manfaat dari cerita ini, semoga kalian bisa memetik hikmahnya. Terima kasih buat beberapa dari kalian yang masih stay sampai menit ini. Gua Adam pamit, sampai jumpa.